Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Doa yang Didengar. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali meremehkan kekuatan doa. Kami lupa bahwa doa adalah jembatan yang menghubungkan kami dengan Engkau, Sang Maha Kuasa. Doa adalah nafas hidup bagi orang percaya, senjata rohani yang ampuh untuk dapat menghadapi segala tantangan hidup. Tuhan, kami rindu untuk mengalami kuasa doa secara lebih dalam lagi. Kami rindu merasakan jawaban doa-doa kami, merasakan kehadiran-Mu yang nyata dalam setiap pergumulan kami. Bantulah kami untuk semakin menghayati akan janji-Mu bahwa Engkau mendengarkan dan menjawab doa orang yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita lupa akan kekuatan yang dahsyat yang tersembunyi dalam sebuah doa. Doa bagi orang percaya bukanlah sekedar permohonan, melainkan sebuah percakapan intim dengan Sang Pencipta. Melalui doa, kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, mencurahkan segala isi hati kita, menyampaikan harapan kita, dan segala pergumulan kita. Pada renungan kita kali ini, kita akan menyelami lebih dalam lagi mengenai kuasa doa bagi orang yang beriman. Kita akan merenungkan bagaimana doa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Allah, dan bagaimana Allah menjawab doa-doa umatnya. Kita juga akan membahas mengenai waktu-waktu yang tepat untuk berdoa, sikap hati yang benar dalam berdoa, serta janji Allah mengenai doa yang tercatat dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita baca Mazmur 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saudaraku, ayat ini adalah sebuah janji yang indah dari Tuhan bagi umat-Nya. Tuhan tidak hanya mendengar saja, tetapi juga Tuhan bertindak atas doa dan permohonan orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita perdalam pemahaman kita akan kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, takut akan Tuhan itu lebih dari sekedar perasaan ketakutan. Takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang membuat kita menjadi gemetar, menjadi gentar, melainkan suatu rasa hormat yang dalam dan penuh penghormatan kepada Allah sebagai pencipta, raja di atas segala raja. Takut akan Tuhan mendorong kita untuk hidup dalam ketaatan pada perintah-Nya. Ini bukan karena paksaan, melainkan karena kita menyadari akan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Takut akan Tuhan berarti percaya sepenuhnya pada kuasa dan kebaikan Tuhan. Kita yakin bahwa Ia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia kepadanya. Yang kedua, mendengarkan teriak mereka minta tolong. Tuhan tidak membatasi doa kita. Ia mendengarkan setiap keluhan, setiap keraguan,
dan setiap harapan yang kita sampaikan. Tuhan itu peduli pada setiap detail kehidupan kita. Ia mengetahui segala penderitaan dan kesulitan yang sedang kita alami. Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi juga Tuhan yang bertindak sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan waktunya. Ia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, bukan sesuai dengan maunya kita, waktunya kita, caranya kita. Yang ketiga, dan menyelamatkan mereka. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan hanya keselamatan dari hukuman dosa, tetapi juga kemenangan atas kuasa dosa dalam hidup kita. Ketika badai menerpa, Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Ia akan memberikan kekuatan, memberikan damai yang melampaui segala pengertian kita. Tuhan memberikan kita harapan akan masa depan yang pasti, yang cerah, berkemenangan di dalam Dia. Ia akan menuntun kita menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menerapkan Mazmur 145 ayat 19 ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, jangan takut untuk berdoa. Libatkan dan ajaklah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Ungkapkan segala perasaan dan kebutuhan kita kepadanya dengan jujur, dengan tulus. Yang kedua, percayakan segalanya pada Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran dan kegelisahan kita hanya pada Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita sesuai dengan rancangannya. Yang ketiga, hidup dalam ketaatan. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui ketaatan kita pada kebenaran firman Tuhan, pada perintahnya, pada janjinya, pada larangannya, dan pada petunjuknya. Yang keempat, berbagi berkat. Karena Tuhan telah begitu baik kepada kita, maka kita harus menjadi berkat juga bagi orang lain. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam renungan ini adalah sebuah pengingat yang begitu indah bahwa Tuhan itu selalu siap mendengarkan, bertindak, dan menolong umatnya. Ketika kita datang kepadanya dengan hati yang tulus, kita dapat yakin bahwa Ia akan menjawab doa-doa kita. Mari kita terus mempercayai dan mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu mengandung unsur bangga. Jika di dalam hati kita memiliki rasa bangga kepada Tuhan, tentunya kita akan suka bersaksi dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Namun banyak di antara kita malu bersaksi tentang Yesus, malu menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Ingatlah saudaraku, kalau kita malu karena nama Yesus, maka Ia pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Sebaliknya, kalau kita menceritakan kejelekan orang lain atau bergosip tanpa dikomando, kita sudah tidak tahan untuk berbicara mulai dari A sampai Z. Rasa bangga yang dimiliki seseorang kepada Tuhan akan tercermin dari sikap dan perbuatannya. Selalu semangat, selalu antusias terhadap perkara-perkara rohani. Saudaraku, bila rasa hormat dan bangga ada pada kita, kita akan beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan semangat dan dengan setia. Beribadah bukan hanya sebatas kita hadir di gereja
atau hadir di persekutuan-persekutuan doa, tapi juga di segala aspek hidup kita, dan harus merupakan bagian hidup ibadah kita kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Paulus berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saat kita berada di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan atau kantor atau sekolah dan lain sebagainya, hendaklah kehidupan kita menjadi saksi bagi mereka. Alkitab mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi seluruh kehidupan kita seharusnya adalah sikap sedang melayani Tuhan dan sedang beribadah kepadanya. Apapun yang sedang kita kerjakan. Mari gunakan waktu dan kesempatan yang ada saat ini untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ingatlah saudaraku, ketika kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa mendengar doa-doa kita, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita yang taat dan setia. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan sekaligus dengan segala kerendahan hati kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa takut dan cemas dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Namun Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau selalu siap mendengarkan seruan doa kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Kami mohon agar Engkau dapat menolong kami untuk semakin takut dan hormat akan Engkau. Biarlah ketakutan kami akan Engkau tidaklah menjadi ketakutan yang melumpuhkan, melainkan menjadi rasa hormat dan kasih yang mendalam kepada Engkau. Kami ingin hidup dalam ketaatan kepadamu dalam segala hal. Tuhan, kami juga memohon agar Engkau menguatkan iman kami, sehingga kami tidak ragu untuk berseru kepadamu di saat-saat yang sulit. Bantulah kami untuk percaya sepenuhnya bahwa Engkau akan menjawab doa-doa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita dapat merasakan kuasa dan kasih-Nya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita dapat hidup dengan penuh keyakinan karena kita tahu bahwa Tuhan selalu mendengarkan dan menjawab doa kita. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda
agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.